Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salamnya kenceng besok masuk surga. Besok kok besok. Saya doain yang jawab salamnya kenceng sehat badannya, panjang umurnya, agak mati-mati sampai hari kiamat dah. Buset, mic-nya dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, pasukan Roblox bolak-balik mulu dari tadi. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim wa 'azzim wa tahannan ala nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Fattah ya Alim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in sya'tan al-huzna sahla. Amin. Salamun ala nuhin fil alamin. Assalamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aminkan bareng-bareng. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dimakan snacknya tuh. Aralil makaram wal muhtaram jamil habaib wal ulama wal asatid wa bil khusus guru saya murabbi ruhana wa jazadan al habib Idrus al Kaf. Kita doakan beliau sehat wal afiat, panjang umurnya. Amin. Doakan beliau dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam segala syiar dakwahnya. Amin ya rabbal. Juga Habib Hussein, juga tokoh masyarakat Kiai Haji Aan Salahuddin, Kiai Haji Zainal Arifin, Haji Daud, Haji Umar, Haji Ali, Haji Badri Irawan selaku tokoh masyarakat BPPKB, juga para pemuda, wabil khusus Kang Hasbi, panitia. Mudah-mudahan semuanya disehatkan badannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua urusan dunia akhiratnya dipermudah. Amin ya rabbal. Juga Kepala Desa Mekarjaya Bapak Gozali SE, juga Bapak RT, Bapak RW, RT Puri, RW Haji Nadin. Kita doain Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang deman, yang ngedukung acara maulid, yang ngedukung acara Isra Mi'raj. Kita doakan diangkat derajatnya sama Allah. Doain RT RW nya sama Pak Lurahnya besok-besok diangkat jadi bupati. Amin. Di Kalimantan. Ya benar ya. Juga yang sama-sama kita hormati tim Hadroh. Tim Hadroh apa namanya nih? Noail. Tim Hadroh Nurul Khair, doakan mudah-mudahan banyak undangannya, cakep bener tuh. Mudah-mudahan diundang berkah acara malam ini sama Habib Idrus, diundang 100 hari 100 malam tanpa henti insyaallah. Tangannya bengkak nanti. Doain tim Hadroh masuk surga. Amin. Sama Hadroh-hadrohnya biar main lagi di sono dia. Pak Buset, banyak iklan bener kita ya. Dong mau kemana dong? Lah itu belahan pantat kelihatan dia. Lanjut. Maaf saya naik duluan ya, Para jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita memperingati peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Setiap tahun kita dengar perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil. Saya mau tanya sama jamaah, tahu Masjidil Aqsa tahu? Tahu Masjidil Haram tahu? Pernah ke sono? Pengen ke sono pengen? Pengen berangkat haji pengen? Pengen berangkat umrah pengen? Coba saya mau tanya, yang pengen haji umrah angkat tangannya. Yang nggak mau nggak usah. Itu yang belakang kagak angkat, sombong amat itu. Coba yang pengen umrah aja angkat tangannya.
Saya mau tanya, punya duitnya? Ngapain angkat tangan dia? Gimana? Ya, konsumsi, bagiin yang ada. Ya, lebok, ada lebok. Insya Allah ya hadir di sini saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah haram. Amin. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab orang-orang banyak yang pergi umrah karena bulan Rajab disebutnya bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram juga bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram pelaksanaan ibadah haji. Kemudian Rajab pelaksana ibadah umrah berbondong-bondong ke sana. Disebutnya bulan haram, tanahnya namanya tanah haram, masjidnya namanya Masjidil Haram, ibadahnya namanya ihram. Mudah-mudahan yang belum ke sana cepat ke sana. Amin. Ini anak siapa gede amat dia. Tong lu pakai kolor doang. Biji kormanya kemana-mana tuh. Orang bisa umrah, bisa haji ke Masjidil Haram karena ada 3. Ada berapa Bapak Ibu? Yang kompak jawabnya ada berapa? Ada namanya haji umrah lin nasab, haji umrah karena nasab. Anaknya nggak punya duit, anaknya nggak punya kerjaan, tapi anaknya bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah karena harta orang tua, duit orang tua. Namanya haji umrah lin nasab, haji umrah karena orang tua. Ustaz, orang tua saya nggak kaya, pengen ke sono. Ada yang kedua, namanya haji umroh lil kasab, haji umroh karena kerja keras. Ada yang mundar mandir ngurut tiap hari, dikasih cepek, gocap buat nabung haji umroh, gocapnya buat makan sehari-hari, sampai kekumpul bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Namanya haji umroh lil kasab, haji umroh karena kerja. Bu, Bu, Pak, tetangga saya bisa berangkat haji cuma jualan kangkung, sama kebun-kebunnya 5 hektar dijual sama dia. Yang penting kan berangkat. Kadang-kadang yang itu mah dapat jual tanah. Ya tanahnya juga punya dia mah ya. Ustadz, saya orang tua kagak kaya, usaha pas-pasan buat makan sehari-hari. Pengen haji, pengen umroh, pengen ke Masjidil Haram, pengen ngelihat Ka'bah, pengen ziarah ke makam Nabi. Ada yang ketiga namanya haji umroh lin nasib, haji umroh karena ini kita Willy mau kemana ini kita Willy ini? Haji umroh karena, ulangi, haji umroh karena kemarin ada ibu-ibu jualan bakwan. Tahu bakwan, Bu? Iya, ini Prabowo ini ya. Kayak Prabowo. Gemoy bener nih. Mbak, dia jualan bakwan di pinggir jalan. Uy, bakwan pisang goreng, uy. Lagi jualan tiba-tiba ada mobil kencang nyerempet. Awas mengcongean ntar lo. Ada mobil cepet nyerempet. Ternyata yang nyerempet, mobil yang nyerempet itu mak-mak orang tua anggota DPR RI. Turun tuh anggota DPR RI namanya Ahmad Syahroni. Turun dia, dibawa ke rumah sakit. Bu, maafin saya ya, anaknya datang, nggak tega saya, nggak ridho. Emak saya yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa, sekarang kakinya pinjang. Pokoknya saya lihat foto bapak balehonya di mana-mana. Bapak ini anggota dewan, saya bakal sebarin biar orang kagak nyoblos bapak. Bu, Pak, maafin ya, jangan ada yang tahu kalau disebarin mah nanti saya nggak ada yang nyoblos. Bagaimana gini aja deal-dealan, kalau ibu bapak maafin, ibu bapak sekeluarga saya berangkatkan haji gratis. Tuh bisa berangkat haji gara-gara keserempet. Jadi kalau warga kampung apa namanya nih? Mana mereknya ini? Geruduk. Kalau orang warga kampung Geruduk pengen berangkat haji, nanti kalau nyebrang kesempatan tuh jalan raya, gak usah tengok kanan kiri. Haji kagak mati ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin ya Rabbal. Peristiwa Isra Mi'raj
terjadi di bulan Rajab. Kata ulama Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ra, jim, ba. Ulangi bareng-bareng. Bocah bulak-balik mulu si Arhan Pratama. Dia duduk Arhan. Lebuset berantem dia. Weh nontonin lo doang sini mah. Weh duduk. Iya, ada kekep aja tuh. Ulangi. Rajab terdiri dari 3 huruf. Ulangi apa? Ra. Ulangi bareng-bareng, Pak. Sebelah sini diam, sebelah sini diam. Bu. Kagak ada suaranya, kagak kedengeran. Ulangi. Jam katanya. Jam. Ulangi. Ra. Nah, yang sebelah sini ada. Yang belakang. Bareng-bareng. Ra. Liatin tangan nadanya. Yuk. Nah, jangan berhenti sampai tangan megang mic. Ro dulu. 1, 2, 3. Belum manjat tuh kayak di McD dulu. Jim. Pakai yoyo, pakai shortcut. Iya. Istilahnya betis. Kurang ada mixer. Iya. Pinter anak-anak papa. Nurut aja lu ya. Kata ulama rohnya rahmat, jimnya Jibril, baknya adalah buraq. Sebagian pendapat ulama mengatakan rohnya rahmatullah, jimnya adalah jimullah, banyak adalah birullah, kasih sayang Allah. Maka ketika bulan Rajab, ulama-ulama menganjurkan baca doa yang biasa kita dengar. Allahumma barik lana. Siapa tuh yang Bima Rojak tanah tuh? Buset, masih lapar aja dia Bima Rojak. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana wa hasil. Bareng-bareng baca. Allahumma barik Menghargai lagi bagus. fi Rajaba bana wa ballighna waghfir lana. Ada nada yang lain. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana wa ballighna waghfir lana. Nadanya mirip gini. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ajma'ina. Ada juga nada yang kayak hadroh. Allahumma barik, bareng-bareng semua. Lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Mana suaranya? Allahumma lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Semuanya salli wa sallim, sallu ala nabi. Jangan joget loh. Buset, sallim iman ala hamana wal ali wal sahbi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada. Oleh Islami Raja adalah
sholat. Sayang sungguh sayang, ganteng-ganteng kok tidak sholat. Sayang sungguh sayang, cantik-cantik kok tidak. Nabi Yusuf ganteng, dia selalu salat. Siti Fatimah cantik, dia selalu salat. Salih دائما على أبدا Allah salli وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب من قد وادا والآل والأصحاب من قد وادا. Buset, kita salawatan dia pargoy. Dong, oh, buset, ini anak siapa ini? Duduk, lu jangan pargoy. Lu bujal kemana-mana itu. Lu tadi liriknya diganti. Harusnya kan sayang sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembah. Nah, saya mau tanya, umat Islam sembahyang apa sholat? Kalau umat yang lain ngucapin sembahyang silakan, Hindu ngucapin sembahyang silakan, tapi umat Islam wajib mengatakan Kalau ditanya mau kemana, ke masjid mau ngapain, mau sholat, jangan sembahyang. Kenapa? Sembah artinya menyembah, yang artinya dewa yin dan yang. Ada di Hindu dewa namanya Hyang. Maka kalau umat Islam mengucapkan sembahyang, berarti menyatakan menyembah dewa Hyang, menyatakan menyembah dewa yang. Maka kalau ditanya umat Islam sembahyang apa sholat, yang kompak sembahyang apa sholat? Saya mau tanya, sholatnya rajin apa enggak? Saya tanya sama Kang Hasbi apa? Hasbi ya? Apa Hasbi namanya? Iya, Kang Hasbi. Bang Hasbi, di sini kalau di masjid kalau subuh jamaahnya gimana? Alhamdulillah Ustaz, sampai keluar jamaahnya. Di dalamnya kosong, di luar semua. Masya Allah. Makanya orang kalau pengen mengukur sholat rajin apa enggak diukur dari sholat subuh. Kalau subuhnya rajin, asarnya rajin, maghribnya rajin, isanya Saya mau tanya tuh, kalau subuh itu Allah utus dua makhluk. Pertama malaikat, kedua setan. Ulangi bareng-bareng. Pertama, malaikat nyuruh sejadah, setan selimut. Ulangi, malaikat, setan, malaikat, setan, malaikat, setan. Kira-kira kalau subuh yang dipilih orang sini sejadah apa selimut? Alhamdulillah Ustaz, orang sini mah kalau subuh yang dipilih sejadah. Buat apa? Buat selimut. Masya Allah, insya Allah orang sini mah sholatnya rajin-rajin, amin. Makanya Bu, kalau ada azan subuh lakinya ngorok diapain? Ada azan nih, Allahu Akbar, lakinya ngorok, diapain? Dibanjur ya. Buset, lihat jeruk enak bener itu ya. Nih kalau ibu-ibu suaminya kagak bangun diapain, Pok? Jangan. Kemarin saya baru pulang umroh. Bu, suaminya suruh bangun subuh ditendang. Bangun lu. Habis nendang lakinya keseleo. Mohon maaf sampai sekarang kakinya kagak sembuh-sembuh kualat. Nyuruhnya bener buat sholat, caranya Bu, manggil ke suaminya apaan? Hah? Ayam bebek. Emang ada yang bebek ini? Abang ya orang sini mah ya. Ada subhanallah Allahu Akbar, dipanggil jangan dipegang apa, jangan dipukul, jangan disiram, diusap-usap jidatnya. Bang, bangun bang, subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, hidungnya Pok diusap. Bang, bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, pipinya diusap. Bang, bangun subuh. Kalau nggak bangun juga bibirnya diusap. Bang, bangun subuh. Kalau nggak bangun juga jenggotnya diusap. Bangun, bangun, bangun.
Bangun, 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 abang bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga, ke bawah lagi tenggorokannya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga bu, ke bawah lagi dadanya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga, ke bawah lagi perutnya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga, ke bawah lagi. Bangun, bangun, bangun. Insya Allah itunya bang, itunya doang yang bangun. Orangnya mati tidur aja. Makanya rugi kalau ada orang tiap tahun memperingati Isra Mi'raj, salat subuhnya telat. Rugi apa enggak? Karena setiap subuh itu Rasul berkata dan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu bukrohnya. Kapan itu? Dari subuh sampai syuruk, sampai terbit matahari. Maka kalau orang yang bangun subuh, dia Allah utus satu zat melalui udara. Dalam ilmu kedokteran namanya NO. Disebutnya apa? Nitrate oxide. Kalau dihirup sama orang yang bangun subuh, kemudian dia belajar, orangnya condong pintar. Kalau dia usaha subuh hari, maka produktif orangnya. Kalau dia lagi sakit, menghirup udara subuh, dia akan mendapatkan obat terbaik, antioksidan terbaik yang Allah turunkan tidak di waktu lain kecuali waktu subuh. Alhamdulillah. Makanya saya tanya sama dokter, dok, kalau ada orang subuh nggak bangun sholat, nggak ke masjid, nggak ngirup udara subuh, nanti tua potensi penyakitnya apa? Dua, antara penyakit jantung ataupun apa? Penyakit stroke. Uy, Hadro pengen kena stroke, pengen. Bu, pengen kena stroke, pengen. Misal ada presiden datang ke sini, ibu-ibu orang geruduk, siapapun yang pengen kena stroke dikasih 2 miliar, mau? 5 miliar kena stroke, kata bupati. Mau 5 miliar? Ada yang mau, buset. Dia kagak tahu stroke kali ya, mau katanya. 15 miliar kena stroke, mau? Nggak mau. Ada yang 50 miliar kena stroke, mau? Nggak ada yang mau. Stroke mah penyakit berat. Kemarin saya silaturahmi sama orang kena stroke, tangan begini, bibir merot. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji sehat, makannya gimana? Alhamdulillah, makannya dua minyak ini. Waduh, 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 waduh. Makan dulunya, minum dulunya, anjing dulunya, dulunya, doa saya cepat sembuh. Ya kok ngaji saya doain, kok ngaji cepat sembuh. Iya Ustaz, doain saya cepat sembuh. Saya pengen kawin lagi. Kata bininya, doain mati aja sekalian. Nah, habis itu bibane doain, Pak Haji nih doain, dikasih air, pan air doa. Pas minum, tumpah-tumpah. Orang kena stroke punya, dipegangin sama saya. Habis dikasih air diminum, wah bereretan sini. Nah, kenapanya tradisi kita kan kalau ada orang ngedoain ngamplopin, Bim. Ngambil amplop. Udah gitu diambil amplop, ceritanya pengen dikasih ke saya tuh amplop. Begini aja tuh. Ada kali 2 menit kagak nyampe tangan saya. Dipelototin aja. Lah buset, gua ngeliatin kasihan. Dibiarin kasihan, diambil kagak sopan. Berhubung akhirnya udah 5 menit kagak nyampe-nyampe. Pak Haji mohon maaf ini, Mas, saya ambil aja amplopnya ya. Pamit, assalamualaikum. Tuh, makanya orang yang sering tidak bangun subuh punya potensi penyakit. Na'udzubillahi min. Makanya kemarin baru pulang umroh saya berapa minggu yang lalu. Kalau di sana mah kalau subuh azan enak. Jam subuh, orang sholat subuh jam 2 udah rebutan sob sholat di Mekah. Yang azannya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mekah. Di Mekah mah salatu khairum minan naum juga beda. As-salatu khairum minan naum. Kalau diartiin, salat lebih baik daripada tidur. Salatnya yang panjang di Mekah mah, naumnya yang pendek. Lah kalau di Sepatan, di Mau kebalikannya. Salatnya yang pendek, naumnya yang as-salatu khairum minan naum. Coba bayangin, salat lebih baik daripada tidur. Lah tidur semua subuh. Benar.
Kalau di sana yang komat cakep suaranya. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Imam ngasih komando. Aqimu sufufakum wa tarasu wa saddul khalal. Allahu akbar, Allahu akbar. Enak nggak begitu? Imamnya suaranya beda-beda karakternya. Ada Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin makmumnya juga enak. Ada Syekh Badar Ad-Dur. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Syekh Mahir Mu'aikli. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada Syekh Bandal Balila. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Astagfirullahaladzim. Gua lagi ngaji dia mamerin. Anak siapa ini? Nggak boleh begitu. Kamsidin lebus. Panitia tuh, si panitia. Aduh, panitia. Mohon Pak Polisi amankan. Mana KDM? KDM, panggil KDM. Aduh, panitia. Turun dibawa ke barak nih bocah begini. Aduh, panitia. Lanjut, ini lanjut. Mudah-mudahan cuaca nggak hujan, amin. Karena dari kemarin hujan ini. Tapi kalau ada pengajian Isra, hujan kira-kira bubar apa enggak? Jadi saya tanya, kalau nanti hujan, gerimis, bubar apa enggak? Siap bertahan? Karena lebih baik kebasahan karena kehujanan daripada kejebak nyaman ujung-ujungnya ditinggalkan. Belajar sad boy. Makanya ini kita ngaji di sini, nanti nunggu Kiai Miftah. Ya, siap? Siap. Karena Isra Mi'raj itu suatu peristiwa yang tidak bisa diukur oleh akal, tapi diukur oleh iman. Kenapa? Kalau kita beriman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau ada umat Islam yang bertanya, Ustaz apa hukumnya kalau umat Islam yang nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj dinyatakan kafir? Kata siapa? Kata Syekh Al-Mutawali Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Ketika Syekh Al-Mutawali Asy-Sya'rawi ditanya, wahai Syekh, apa hukumnya umat Islam yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kafir. Mengambil dari dalil mana? Dari Al-Quran. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau ada umat Islam percaya satu ayat, gak percaya ayat yang lain, kafir. Ustaz saya percaya sholat, percaya puasa, gak percaya Isra Mi'raj, kafir. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau alhamdulillah warga sini mah percaya peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Buktinya apa? Malam ini memperingati peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Bu, Pak, ini kita ngaji sedikit boleh? Boleh. Rasul di Isra Mi'raj kan ada yang berpendapat ruhnya, ada yang jasadnya. Tapi ulama masyhur sepakat, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyatakan kalau Rasul jasadan wa ruhan, jasadnya Isra Mi'raj, ruhnya Isra. Oi, oi,
Isra kalau diukur pakai akal nggak masuk akal. Contoh, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu jaraknya 1.300 km, itu jarak cepat ditempuh. Kalau andai kata jarak normal 1.462 km, kalau ditempuh jalan kaki, maka Isra Mi'raj tersebut menempuh waktu dengan kecepatan jalan kaki 4 kilo sampai 5 km per jam, maka membutuhkan waktu 40 sampai 45 hari baru nyampe dari Masjidil Haram menuju Masjidil. Kalau pakai unta dengan kecepatan 40 km per hari baru nyampe 30 sampai 35 hari. Kalau pakai kuda itu dengan kecepatan 50 km per hari itu baru nyampe dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu baru nyampe 20 sampai 25 hari. Kalau pakai mobil dengan kecepatan 100 km per jam itu paling sedikitnya, paling cepatnya membutuhkan waktu 18 jam baru nyampe dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau kita beriman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengatakan kun, jadi maka jadilah ia. Kalau diukur pakai akal nggak masuk akal. Belum dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit, nggak usah jauh-jauh Pak. Di langit nggak usah jauh-jauh, di langit pertama kedua. Ini dari bumi kita. Bumi ini terdapat di satu galaksi, nama galaksinya Bima Sakti. Kalau dari bumi menuju pusat Bima Sakti ataupun matahari dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, itu membutuhkan waktu 26.000 tahun baru nyampe dari bumi ke matahari. Belum langit pertama. Dari Bima Sakti menuju galaksi terdekat dari Bima Sakti yaitu Andromeda, kalau ditempuh dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, maka membutuhkan waktu 2,5 juta tahun baru nyampe dari Bima Sakti menuju Andromeda. Kalau pakai pesawat tercepat dari luar angkasa, dari Amerika, dari NASA milik Elon Musk dengan kecepatan 17 km per detik, maka membutuhkan waktu 40 miliar tahun baru nyampe dari Bima Sakti menuju Andromeda. Belum langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW ketika di Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa nggak ditemenin sama Jibril. Apa jawab Jibril? Lau taqaddamtu taharraktu. Wahai Rasul, engkau saja yang menghadap Allah. Kalau saya nggak kuat masuk ke alam lahud, itu bukan alam saya, tapi Rasul diizinkan berjumpa dengan Allah. Maka kata Jibril, lau taqaddamtu taharraktu. Kalau saya ikut sama Nabi, ikut berjumpa dengan Allah, jasad saya, tubuh saya kebakar angus tanpa sisa. Tapi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Disambut oleh Allah, menyambut Nabi Muhammad, kemudian mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus. Disapa Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Disapa lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Kemudian malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Malaikat bersalat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak mau dipuji sendiri, dibalikin ke Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Didoain lagi malaikat, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibalikin ke Nabi Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Itulah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua di peringatan Isra Mi'raj ini jangan lupa, jangan tinggalkan sholat 5. Siap sholat 5 waktu yang rajin, siap? Siap? Jangan pacaran mulu loh. Woi, saya doain yang pacaran mulu besok putus nih, Bang. Oh, yang aminnya kenceng kagak laku itu.
Gak apa-apa bang, orang jomblo itu ikut sunnah Nabi. Sebelum tutup, orang jomblo itu ikut sunnah Nabi. Benar. Orang jomblo sayang ama, pemuda yang gak pacaran sayang ama. Ingat, kita kudu bangga jadi jomblo. Ingat bang, jomblo itu bukan tidak laku, tapi terlalu berharga untuk dimiliki. Hidup jomblo. Ya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah, karena waktu yang tidak memungkinkan dari toel-toel mulu dari tadi. Mudah-mudahan nanti ada lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa berdoa lagi, berjumpa silaturahmi lagi. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.